Pak Sofian, Pak Kabak Hukum yang selalu kita bersinergi terus-menerus. Pak Kabak Hukum, Bapak ya, izin mohon maaf kalau salah. Demi mencegah semakin padatnya atau overkapasitas di rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan, khususnya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Divisi Permasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim Kaltara ajak aparat penegak hukum untuk lebih mengedepankan keadilan restoratif. Kita sudah setuju, tugas tanggung jawab, kita harus bertanggung jawab atas apa kita tanggung. Karena kita ini adalah ada di ujung sistem peradilan, jadi dari teman-teman kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga tokoh masyarakat LSM, karena dengan adanya sistem ini kan paling tidak tujuan kami bisa mengurangi kepadatan penghuni, karena mungkin ada kasus-kasus pidana yang tidak harus sampai ke dalam lapas. Akan tetapi yang diperlukan adalah kita juga harus sampaikan ke masyarakat bahwa sistem peradilan itu tidak harus juga semuanya dipidana. Khusus kasus-kasus yang mungkin yang tergolong kasus pidana ringan ya. Tapi kalau pidana yang mungkin pembunuhan, narkoba yang bandar dan sebagainya mungkin tidak akan ke sana. Lewat rakor restoratif justice yang diadakan di Kota Tarakan pada Senin pagi tadi, seluruh peserta rakor menyetujui jika upaya restoratif justice dilakukan sebelum tingkat penyidikan. Diketahui, Kejaksaan Negeri Tarakan sejak awal tahun 2022 telah menerapkan upaya restoratif justice bagi tersangka yang memenuhi syarat untuk dibebaskan lewat restoratif justice. Bahkan Kejaksaan Negeri Tarakan telah membebaskan 5 tersangka dalam 5 bulan terakhir. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Kita tahu untuk litmas penelitian masyarakat itu kan butuh waktu. Sementara kami dalam melakukan RJ itu dibatasi timeline-nya 14 hari semaksimalnya. Dan biasanya ketika kami mendapat kesepakatan dari para pihak korban maupun tersangka untuk damai, itu dalam waktu sehari dua kami sudah lapor ke pimpinan. Sehingga proses untuk expose untuk pelaksanaan RJ-nya untuk mendapat persetujuan. Multi suku, multi ras. Jadi saya rasa untuk supaya para pihak, terutama korban, bisa mau mendengar. Sementara itu, bertindak sebagai salah satu narasumber dalam rakor restoratif justice, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarakan mengharapkan dilibatkannya ketua adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat dalam proses mediasi restoratif justice demi terciptanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban tindak pidana. Selain yang diatur oleh memang dalam pelaksanaan restoratif justice sebenarnya, karena perasaan balas dendam atau yang penting orang itu, yang korban ini merasa bahwa dia harus dihukum. Nah, mungkin yang bisa menenangkan ini adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh yang dituakan di daerah-daerah. Nah, inilah yang membuka semangat supaya harus menerima bahwa dengan memenjarakan orang, dengan melaporkan orang di polisi, itu bukan menyelesaikan masalah, bahkan bisa jadi malah menambah masalah. Contoh, dia dihukum karena pencurian biasa, tetapi begitu keluar ternyata dia sudah punya pengalaman tentang narkoba, tentang yang lain-lain. Nah, jadi harus memang kita dukung program-program seperti ini. Makanya kami sangat menyarankan bahkan di saat penyidikan dan penuntutan ditekankan untuk wajib dulu melalui restoratif justice. Bukan hanya sekedar bagaimana kesediaan, karena kalau ditanya kesediaan banyak yang menyatakan mungkin saya yang penting di penjara. Nah, disinilah melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk supaya mewajibkan dulu untuk dibicarakan dulu dengan musyawarah, dengan mufakat, sehingga menghadirkan keadilan yang sesungguhnya. mungkin ada baiknya. Dari Kota Tarakan, Tim Liputan Kaltara TV.